gue. Nih, langsung aja deh. Kita ngomongin manajemen waktu dan resiko. Sebelum masuk lebih mendetail, gue pengen nanya nih. Apa sih relatednya atau hubungannya antara waktu dan resiko? Kalau iya, ada nggak sih, maksudnya ada nggak sih hubungannya antara waktu dan resiko? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Buat semua, nggak tanpa terkecuali. Maksudnya gue nggak mau membedakan apa yang udah jadi BPH atau yang udah jadi yang baru mau jadi anggota atau kakak-kakak DPP yang udah lulus atau yang belum lulus dari STMI. Kita sharing aja siapa yang mau menjawab. Gitu. Bantu gue note ya kalau gue lupa pertanyaannya. Iya Kak, yang mau jawab bisa raise hand dulu ya. Yap. Ntar gue sambil share screen ya. Iya Kak. Ayo gimana? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Share screen gue kelihatan nggak ya? Kelihatan Kak. Oke. Nggak ada yang mau jawab. Chan, lu jawab dong, Chan. Lu kan pinter banget, Chan. Chan, anjay gue diemin. Oke, kalau nggak ada gini. Menurut gue sih ya, jadi gue nggak terlalu banyak pakai teori sih. Menurut gue hubungan waktu sama resiko itu ada. Kalau gue bilang gini, waktu itu bisa kalau kita salah memprediksi waktu itu kita bisa menghasilkan suatu resiko, tapi suatu resiko itu bisa selesai dengan seiring berjalannya waktu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Ada ini nggak, ada pendapat lain nggak? Ayo teman-teman. Mungkin Nggak ada apa-apa, nggak usah terpaku jawabannya benar atau salah, nggak. Gue nggak menjudge suatu jawaban itu benar atau oh enggak lu salah, oh lu benar, nggak kayak gitu. Banyak apa namanya, banyak sisi yang harus dilihat. Kalau dari cara kita ngambil keputusan itu kayak gimana, banyak sisi. Oke, kepada Sakti, silakan. Kak, izin jawab ya. Kalau menurut saya apa ya, korelasi antara waktu dan juga resiko itu adanya di ketika, kan kalau misalkan di waktunya punya manusia ini ada 3 ya, waktu bekerja, waktu pemeliharaan diri, dan waktu luang. Nah, di situ kalau misalkan tidak bisa di-manage dengan baik, kalau misalkan waktu bekerjanya lebih banyak daripada waktu luang, itu akan menimbulkan resiko. Nah, nanti kalau misalkan waktu luangnya lebih banyak daripada waktu bekerja, itu juga bakal menimbulkan resiko gitu, Kak. Kasih. Kak, maaf,
Kayaknya mic-nya masih ke-mute tuh, Kak. Oke, sorry. Ini oke. Berarti ada ya korelasinya antara waktu sama resiko. Sebenarnya kalau kita ngomongin waktu sama resiko sih harus ada ininya ya, harus ada objeknya, harus ada tujuannya, apa yang mau kita tuju dari misalnya kayak contoh kita mau bikin suatu project kayak misalkan kalau di KSR gitu ya. Pasti kan di awal tahun atau di akhir tahun itu ada yang nyusun plan untuk 1 tahun ke depan. Apa Jal namanya Jal? Gue lupa Jal. Raker. Ya, untuk 1 tahun ke depan gitu kan. Terus tapi yang gue lihat ya selama gue di KSR itu kita hanya membahas waktunya, tapi nggak membahas resikonya. Tuh. Nah, jadi gue coba sharing pengalaman gue, apa yang gue dapetin setelah lulus dari STMI, itu gimana sih cara ngatur waktu, cara manage resikonya tuh seminimal mungkin, seefisien mungkin waktunya. Materi gue, bentar, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Belum, Kak. Masih yang share screen tadi. Oh, kok nggak bisa ya? Ini share screen. Kelihatan? Nah, baru kelihatan, Kak. Sebenarnya ada banyak, cuman gue mau yang simple-simple aja, nggak usah yang berat-berat. Ada kaitannya waktu dan resiko itu sebenarnya ada kaitannya sama project management plan atau PMP. Materi ini sih sebenarnya ada sertifikasinya sih, lumayan juga harganya, tapi bisa dicek juga di Google. Simpelnya gini, kita mulai dari yang gue bahas dari yang simple-simple aja yang biasa kita temuin. Kayak project objektif dan scope gitu kan. Itu gimana sih cara kita menentukan objektif dan scope dari suatu project atau acara yang mau kita buat. Contoh kayak acara rutinnya KSR itu kan ini ya, apa namanya, donor darah. Ya, kita harus buat ini sih, ininya dulu, kayak kita harus tahu juga objektifnya dari donor darah tuh apa. Contoh, darah 1, biasanya tuh donor darah tuh ada sampai 3 ya. Darah tuh sampai, masih nggak sih donor darah tuh sampai 3 atau sampai 2? Atau cuma 1 kali aja karena nggak ada dananya dari kampus? Chan, gimana Chan? Lu terakhir Chan. Nah, terus objektifnya itu apa dari si donor darah ini? Targetnya kita memfasilitasi, contoh memfasilitasi namanya apa ya, orang-orang Civitas ya namanya, Civitas Academy yang ada di STMI untuk donor darah, terus membantu, contoh kayak gitulah ya. Nanti teman-teman bisa kembangin sendiri. Terus ada lagi nggak apa nih? Gue minta bantuan dari BPH nih, biasanya yang ngurus ngurus donor darah, ngurus kegiatan dan segala macamnya gitu kan di KSR. Takutnya gue ngomong panjang lebar nggak ngerti, waduh mending gue mundur diri gitu kan. Daripada waktunya sayang dengerin orang ngoceh, mending kalian dengerin YouTube deh, lebih bermanfaat. Oke.
Ada yang mau tanyain nggak? Kak, itu kalau yang kayak perlengkapan terus delivernya kemana, Kak? Apa? Yang kayak trash bag itu apa sih delivernya gitu? Oke, jadi gini kan biasanya ketika lu awal mau buat acara pasti dikumpulin nih ngebentuk panitia baru ya, walaupun kalian punya struktur di organisasi itu sendiri, tapi biasanya di rolling kan ya. Nah, di rolling. Nah, itu kan ada PIC atau penanggung jawab atau leader dari masing-masing. Ini yang ngurusin administrasi, PIC-nya siapa, nanti mungkin dia dibantu siapa 2 orang gitu, contoh gitu. Nah, perlengkapan PIC-nya siapa, contoh misalkan di sini siapa sih yang cowoknya, si tadi siapa, Slamet ya? Cowok yang baru atau siapa nih, Ruben ya cowoknya ya, ya misalkan PIC-nya Ruben. Nah, Ruben itu dibantu sama siapa, misalkan dibantu sama Nabila atau dibantu sama Salsabila atau sama siapapun. Nah, nanti tugasnya si PIC ini ngasih mendelegasikan lagi ke anggotanya. Lu ini ya, lu cari ini ya, lu beli ini ya, gitu ya. Tuh. Nah, terus apa namanya? Masukin nih di sini. Nih siapa-siapa aja yang siapa taksi itu yang mengerjain. Terus kriterianya apa sih kalau misalkan udah goal? Sebenarnya bisa kerangka ininya sih fleksibel sih, bisa. Ada lagi nanti gue kasih yang lebih simpel. Ini buat dasaran aja biar agak detail dikit kayak gitu. Jelas nggak? Iya, Kak. Kalau masih ada yang ngeganjel, omongin aja, ungkapin aja. Terus ada, oke gue lanjut ya. Lanjut, ini project team responsibility atau kayak ini di sini lebih ke arah skupnya si ini sih, si ketua pelaksana. Kalau misalkan di KSR tuh ketua pelaksana, pasti dia untuk menentukan timnya itu yang bagus kayak apa, goals-nya dari project itu, acara itu kayak apa, sebenarnya itu bebannya ada di ketua pelaksananya sih. Nah, ketua pelaksananya tuh bisa masukin di sini. Siapa namanya? Misalkan contoh Susilo, dia ngapain? Nah, dia role-nya apa? Dia role-nya contoh misalkan dia PIC administrasi, ya kan? Nah, responnya dia, cara kerjanya dia gimana sih gitu kan? Oh iya, kalau di WA balasnya cepet gitu kan. Terus kalau di telepon langsung diangkat gitu kan. Kalau diajak makan mau, kalau diajak nonton mau, tapi minta bayarin gitu contohnya. Terus backupnya siapa dari si ini, contoh backupnya dari si Susilo itu Rahmat kalau ada gitu kan. Jadi kita harus mempersiapkan segala kemungkinan terburuk, worst case-nya dari suatu aktivitas yang mau lu lakuin atau keputusan yang mau lu ambil. Kita harus mempersiapkan, bukannya berpikir negatif, tapi kita memitigasi untuk kontingensinya, untuk biar prosesnya tuh tetap berjalan, nggak jadi blocker, nggak jadi stopper gitu kan. Skillnya yang butuhin apaan sih untuk ngurus administrasi? Skillnya bisa manjat pohon, oh kan nggak sesuai dong gitu kan dengan ngurus administrasi. Oh bisa ngetik gitu kan, 10 jari atau 1 jari bisa ngetik 1 jari, atau ngetiknya sambil merem gitu kan, bisa aja tuh, bisa ngetik sambil merem contoh. Nah, perlu training apa enggak, perlu di training apa enggak gitu kan, perlu dikasih tahu apa enggak maksudnya gitu kan, bisa contohin apa enggak gitu kan. Ada juga kan yang mungkin untuk ngejalanin suatu kerjaannya ada orang yang harus dikasih tahu dulu, terus dicontohin dulu gitu kan. Gue pengen bikin ini nih cover proposal, gimana sih formatnya gitu. Ajarin gue dong. Oh, berarti harus di training dulu.
Nah, training date-nya kapan? Nah, itu menjadi mandatory apa enggak dari prosesnya itu. Kalau enggak, ya tuh ini cuman buat checklist aja sih sebenarnya, checklist aja. Jadi biar lu tahu dari yang lu kerjain tuh apa-apa aja kebutuhannya. Boleh banget nambahin ya. Oke? Siap, Kak. Oke, kita mulai aja dari apa itu public speaking. Oke, secara definisi, public speaking itu merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan sesuatu, untuk menyampaikan pesan yang dilakukan dengan teknik tertentu sehingga penyampaian itu lebih efektif. Jadi kalau kalian bisa lihat di share screen-nya itu ada, jadi dari pembicara nih, dari yang pakai, sorry. Nah, oke. Jadi pembicaranya ini mau menyampaikan suatu pesan nih ke audiensnya. Gimana caranya biar apa yang difikirkan. Jadi goals-nya itu kan apa yang difikirkan pembicaranya akan terdeliver ke audiens. Jadi gimana caranya biar pesan yang mereka mau sampaikan ini bisa terdeliver 100% ke audiensnya. Makanya mereka harus punya teknik-teknik tertentu. Nah, terus selanjutnya kenapa sih kita harus belajar public speaking atau kenapa harus ngomong dengan baik di depan orang, padahal kan ngomong biasa aja juga bisa. Nah, alasannya adalah karena kita hidup di zaman globalisasi yang dimana segala sektornya itu kompetitif dari segi pekerjaan, pendidikan, ekonomi yang mengharuskan kita tuh harus bisa lebih berbicara dengan baik di depan umum. Nah, dengan kita bisa lebih berbicara dengan baik di depan umum, kita menjadi public speaker yang baik, itu tuh bakal jadi nilai tambah buat kita dan juga bisa bikin kita tuh lebih stand out daripada pesaing-pesaing yang lain. Terus kalau di dunia kerja ya, kalau untuk public speaking itu bagus banget buat jadi semakin tinggi jenjang kerja kalian tuh kalian harus dipaksa buat jadi public speaker yang baik. Karena kan semakin tinggi kita juga semakin ketemu sama orang-orang yang lebih tinggi, yang lebih sukses, yang pikirannya lebih terbuka daripada kita. Kalau misalnya kita nggak mampu nyimbangin itu semua, kita tuh bakal lebih kelihatan apa ya? Bukan rendah ya, mungkin lebih nggak kelihatan stand out gitu. Jadi pentingnya kita belajar public speaking mulai dari sekarang itu penting banget. Apalagi kalau kalian ini masuk organisasi ya. Mungkin kalau sekarang kan lagi offline, jadi kegiatannya itu rata-rata kalian lagi kegiatan online. Jadi apa-apa sekarang tuh online, rapat-rapat online dari saat mereka menjabat mungkin belum merasakan ya, maksudnya belum merasakan ada rapat KBM yang secara langsung atau kita berbicara secara langsung nggak via Zoom sama Pak Mustafa gitu. Jadi saat kita udah at least kita tuh punya kemampuan untuk jadi public speaker yang baik, itu tuh sangat berguna banget. Jadi kita juga nggak malu-malu. Nah, organisasi ini tuh juga ngebantu banget kalian tuh lebih pede buat jadi speaker saat kalian punya pendapat, kalian berani buat ngasih tahu gitu. Oke, selanjutnya lagi materinya. Boleh di next? Oke. Teknik-teknik dasar public speaking. Yang pertama ada percaya diri. Nah, pilar utama dari menjadi how to become a good public speaker adalah kita tuh gimana sih kita tuh harus percaya diri. Jadi kita harus cari the right amount of confidence. Jadi kita harus mungkin sebelum tampil, kalau misalnya kalian punya kebiasaan, gue biasanya kalau tampil depan orang nih harus nyanyi dulu sebelum mulai acara, atau gue tuh biasanya kalau misalnya biar gue lebih legowo ngomong depan orang, gue harus teriak dulu. Silakan boleh kalian lakukan itu agar nanti kalian bisa kontrol
kontrol diri sendiri. Jadi kalian juga bisa, karena kalian bisa kontrol diri sendiri, kalian juga bisa lebih percaya diri sama penampilan kalian. Nah, atau kalau misalnya kalian biasanya kayak, biar kita pede nih, kalian ngomong aja depan kaca, ih gue cantik banget asli, lu cantik banget gitu. Itu nggak apa-apa banget saat kalian ngelakuin itu, biar kalian tuh lebih nyaman, kalian tuh lebih confident, kalian tuh lebih bisa, pokoknya bisa jadi pede. Nah, dengan kalian udah pede itu, kalian tuh bisa ngomong lebih bebas gitu. Kayak yang kedua ada teknik vokal. Nah, teknik vokal ini maksudnya kayak volume suaranya saat kita berbicara di depan umum jangan sampai terlalu keras, jangan juga terlalu pelan, karena saat kita berbicara terlalu keras nanti audiensnya nggak nyaman, malah jadi pengang kupingnya gitu kan. Nah, kalau kita berbicara terlalu pelan, itu juga nggak bagus karena jadinya apa message yang kita mau sampaikan tuh jadi nggak sampai, nggak ke-deliver ke audiensnya. Jadi goals yang tadi di awal itu tuh nggak bakal tercapai gitu. Nah, sebenarnya teknik vokal itu selain volume suara juga ada pacing. Pacing itu adalah cara kita tuh berbicara cepat atau lambat gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau berbicara di depan umum, itu tuh harus dilihat dulu, kita harus bisa analisa si audiensnya. Kalau misalnya memang audiensnya cenderung lebih muda, kan kalau anak-anak muda kan sukanya ngomongnya yang lebih cepat gitu kan, yang cepat, yang tak-tak langsung poinnya. Nah, kalau misalnya kalian berbicara di depan umum, kebetulan audiens kalian adalah orang-orang yang sudah berumur, yang mungkin mereka butuh pemahaman terhadap suatu materi itu lebih kayak pelan-pelan, kita harus ngasih tahu ini tuh begini gitu. Tapi sebenarnya lebih bagus kita nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat gitu. Terus di teknik vokal ini juga ada artikulasi. Jadi saat kalian ngomong di depan umum, usahakan artikulasi kalian tuh jelas, nggak kayak ya selamat pagi saya Herlina gitu kan. Jadi nggak jelas kan mau ngomong apa, ini orang ngomong apa kumat kamit gitu kan. Nggak ada yang tahu kalau kalian mau nyampein itu, kalau kalian tuh artikulasinya nggak jelas. Terus intonasi juga penting, karena intonasi itu kalau nada kalian datar udah gitu artikulasinya nggak jelas, itu kan juga bakal bikin boring ya. Yang berintonasi aja mungkin kalau materi-materi kayak gini boring, apalagi yang tidak berintonasi. Jadi intonasi itu penting banget buat kalian tuh jadi teknik vokal di public speaking. Terus ada di ekspresi dan gesture atau body language. Nah, kalau bisa saat kalian menyampaikan suatu materi, itu tuh jangan terlalu berlebihan untuk gesturnya. Boleh sih sebenarnya kalau misalnya gerak-gerak kayak pakai tangan, kalian perlu alat bantu boleh, tapi usahakan jangan mengeluarkan suatu gerakan yang berlebihan atau yang tidak sesuai sama materi kalian. Misalnya kalian lagi nyampein apa tapi kalian begini atau gerak-gerak gini gitu. Itu tuh nggak bagus banget dilihatnya. Jadi usahakan kalian juga harus kontrol diri kalian sendiri. Kalau misalnya memang kalian punya sesuatu kebiasaan yang kayak gesturnya berlebihan gitu, itu tuh harus ditahan gitu. Karena kalian harus banyak-banyak belajar, karena practice make perfect. Oke, terus teknik selanjutnya itu bumbui dengan komunikatif. Jadi kita tuh sebelum jadi public speaker juga kita harus menganalisa nih audiensnya kayak gimana. Terus kita mengajukan pertanyaan ke mereka, kita lebih interaktif. Jadikan mereka juga, audiens itu tuh sebagai seseorang yang penting juga. Mereka juga penting loh di kesempatan kali ini, di saat kalian ngomong tuh bawain materi, mereka juga bukan hanya sebagai pendengar, mereka juga adalah bagian dari acara kalian gitu. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau nambahin, kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Yang mau bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu. Terus saya ACC baru sebutin nama dan pertanyaannya. Jangan susah ya.
Ih, kok sepi sih? Jangan-jangan materinya nggak ini ya, nggak Joget seru dong, ya? kan Ana joget TikTok. Ada nih Kak yang mau nanya. Bisa joget TikTok. Ih, kamu. Maaf ya, ompong nongol. Ada yang mau nanya nih Kak. Oh iya, ada yang mau nanya? Boleh? Arisa silahkan. Ya, jadi saya mau nanya, kan kadang kalau misalnya jadi speaker, walaupun udah percaya diri nih, tapi di depan tuh tetap aja masih grogi, keringetan gitu. Walaupun udah percaya diri, udah nyiapin materi gitu. Nah, itu cara buat ngurangin grogi itu gimana ya? Oke, makasih Karisa. Cara untuk mengatasi grogi. Sebenarnya gue pribadi pun masih agak grogi sih gitu di depan kalian yang para audiens yang terhormat. Jadi kalau gue sih biasanya mengatasi grogi dengan cara gue lebih memilih melihat ke arah yang lain. Jadi gue nggak mau ngelihat mata audiens. Sebenarnya sih harusnya kita ini ya ada eye contact, tapi gue lebih memilih untuk melihat ke arah yang lain biar gue tuh lebih pede. Ya udah anggap aja kita lagi cerita, kita lagi sharing gitu. Jadi sharing ke diri sendiri gitu. Jadi biar grogi gue tuh hilang. Kalau gue pribadi kayak gitu. Jadi terus juga sebenarnya grogi juga bisa diatasin kalau kalian tuh sudah merasa yakin dan kalian tuh udah banyak praktis. Jadi memang praktis itu bener-bener make perfect banget sih. Jadi mungkin kalian harus sering-sering latihan, terus mungkin lebih berani buat ngomong, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kalian tuh nggak usah takut salah. Yang penting kalian sampein dulu. Nah, dari kalian ngomong yang dari cuma hai atau cuma nanya sedikit sepatah dua patah, itu tuh ngebantu banget buat ngelatih kalian skill kalian tuh buat ngomong di depan publik gitu loh. Jadi intinya sih harus benar-benar berlatih dan kalian tuh harus nyari posisi ternyaman. Kalau gue kan begitu, jadi harus natap ke arah yang lain tapi arah yang lain tapi tuh kayak kelihatannya tuh kita kayak lagi ngelihat mata si audiens, padahal kita tuh nggak benar-benar ngelihat matanya mereka gitu. Oke, kita lanjutnya. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan selamat datang gabung buat kakak DPP dan DPO. Kita langsung lanjut ke rundown ya. Berikutnya kita ada sesi sharing-sharing bersama kakak-kakak DPP dan DPO. Udah siap ya? Jadi langsung aja yuk kepada kakak DPP dan DPO, dipersilahkan. Dari materinya ada berapa sih? Dari pagi tuh ada 4 ya, kurang lebih ya. Dari 4 materi yang disampaikan sama kakak BPH-nya atau kakak seniornya, yang menurut teman-teman berkesan atau yang belum pernah sama sekali ditemuin atau yang wah kayaknya ini bakal penting banget nih buat gue nih ke depannya gitu kan, kayak yang in some point yang lu nggak temuin itu di kampus gitu kan, atau di sekolah gitu kan. Siapa yang mau jawab atau mau ditunjuk? Materinya ke Aryo lah pastilah. Enggak dong. Pokoknya paling gorengan. Paling inilah materinya ke Aryo mah. Remah-remah gorengan. Apalagi kapasitasnya pakai pengalaman kerja kan. Sama kok, kalian juga berpengalaman kok. Kayak Iksan apalagi nih punya pengalaman menaklukkan hati wanita banyak sekali kayak Iksan ini. Mana ada? Udah jadi juragan properti sekarang Kak Iksan. Oke, pilih deh. Dari siapa ya? Ada yang videonya nggak keluar? Apa emang gimana sih? Kok di gue nggak keluar?
Dari anggota mudanya coba Amalia. Namanya siapa tuh? Amalia siapa tuh? Gua nggak kelihatan. CA3 Amalia. Coba boleh kasih advice gitu biar materinya yang udah disiapin sama kakak BPH-nya nih yang udah kayaknya rela banget mengorbankan waktu weekendnya ya kan, minggu biasanya kan pasti pada berhibernasi dari pagi sampai sore gitu kan, menyempatkan untuk Zoom meeting. Yuk, coba yuk Amalia. Amalia. Amalia, Amalia. Halo Amalia, dengar nggak? Sinyalnya kali, Amalia. Oh, nggak dengar. Nggak dengar ternyata. Ya Kak, Oh, Amalia ya Kak? ya. Oh, jelek. Oh, coba pindah dulu naik ke genteng sebentar. Jangan dong. Jangan. Jangan ragu-ragu maksudnya. Bisa. Boleh Amalia, ininya dong, advice buat ini bukannya ini ya, maksudnya bukannya berkomentar negatif atau enggak. Ini kita coba, kalau gue membiasakan sesuatu itu kita harus memberikan advice ke orang lain, apapun itu kita harus terima. Kenapa? Itu buat bahan koreksi kita, buat bahan sub reminder kita. Jadi jawabannya itu nggak ada yang bener banget, nggak ada yang salah banget. Ini buat teman-teman BPH-nya juga, maksudnya even nanti next time-nya buat kalian juga yang menjalankan KSR, kalau bikin acara jadinya ada ini sendiri, ada apa ya, historicalnya sendiri. Oh, kemarin kayaknya kurang ini deh. Oh, kemarin kayaknya kurang itu deh gitu. Jadi kayak yang harus memperbaiki setiap next acaranya kayak gitu sih. Ayo Amalia, boleh curhat. Tempat dipersilakan. Menurut saya, atas tadi penyampaian materi, keempat materi tadi, itu udah cukup jelas sih Kak. Soalnya kakak-kakaknya juga menguasai materinya gitu. Terus pasti ngasih apa sih tadi kasusnya gitu loh Kak. Kayak Kak Aryo kan udah ini nih apa udah pernah ngalamin di kerjanya gitu. Jadi kita tahu gimana sih dunia kerja itu, gimana sih manajemen waktu dan resikonya, terus apa yang harus kita lakuin biar ngurangin resiko gitu ya. Gitu ya. Tanya jaket, terima kasih Amalia. Oh, tanya sama siapa ya? Ketuanya siapa sih? Ketuanya siapa? Gue pengen nanya ketuanya yang mana? Rifan. Hah? Rifan. Saya Kak. Nah, ayo Dinda. Sama Rahma Dinda. Iya. Oh, oke, boleh sharing Dinda. Ini buat PR juga ya, buat Dinda juga. Bukan PR sih, jadi kayak yang kayak gue bilang tadi, kayak suatu evaluasi lah buat review, buat ininya Dinda sendiri. Nanti kalau bikin acara tuh kayak apa sih yang simpelnya gitu kan, yang nggak harus ngeganggu juga sama kuliah gitu kan. Kalau mau cerita kuliah, gue malah IPK gue serem banget, sedih deh pokoknya. Oke, Dinda, siapa Dinda? Rahma Dinda. Ya. Sharing. Ngajak nongkrong lagi. Jadi ini cerita tentang ini Kak, acara pada hari ini. Iya, tentang kita lah pokoknya lah. Pending. Ya, jadi sebelumnya mohon maaf karena rondonya mundur. Ya. Tadi kan ada FGD, Focus Group Discussion, di mana itu di breakout room gitu. Jadi dibuat kelompok caangnya, terus kelompok terus di breakout room gitu Kak. Jadi breakout room itu membutuhkan proses gitu kan untuk bisa nikahin. Jadi lama di situnya. Terus
apalagi ya, mungkin karena kita online jadi ada keterbatasan jarak gitu ya, keterbatasan ruang gerak. Jadi kita harus benar-benar megang HP gitu supaya bisa saling berkomunikasi gitu. Jadi kadang-kadang suka nggak fokus sama nih Zoom-nya gitu suka. Oke, berarti Dinda tidak fokus karena pertanyaan saya tidak terjawab ternyata Ya, teman-teman. Bener nggak sih? kan evaluasi Kak. Pertanyaan saya tadi materinya dari 4 materi yang disampaikan, mana yang paling menarik, mana yang Oh, kurang. Itu kan tadi pertanyaannya ya. Bukan masalah telatnya ya. iya ya. Maaf. Kalau Kalau buat evaluasi Itu ini mah udah jangan minum aqua dulu, minum evaluasi aqua dapur dulu. mah jangan di ini Iya, lah. minum aqua dulu coba. Ambil segalon, jangan sebotol. ya, Masa masalah dapur di ini. Iya. kalau buat dari materinya, karena Dinda salah satu pematerinya gitu, mungkin kekurangan di Dinda kali kayak kurang persiapan gitu kalau buat materi kepemimpinan sebenarnya. Tapi ya Dinda mengharapkan walaupun banyaknya kekurangan atau materinya sedikit gitu, setidaknya adalah yang dapat diambil gitu dari materi kepemimpinan gitu. Oke, Dinda merendah ya Dinda ya. Nggak Iya, apa-apa, sama-sama merendah Kak. untuk meroket kok. Iya. Tuh. Kak Iksan, ada yang mau ditambahin nggak Kak Rifan? Rifan mana nih? Kok hilang? Van, lu mana Van? Ngurus parkiran dia. Buset, absen muka dong, bisa juga. Kak Diki, ada yang mau ditanyain nggak Kak Diki? Atau mau ditanya? Atau mau ditanya Kak Diki? Tanyain. Bertanya ntar pada nangis sih gue tanya. Lu lelah banget Ini kemarin berlangsung 3 hari ya dari hari Sabtu ya? Enggak, sehari doang. Capek banget gua. Lelah banget. Oh ini sehari doang. Oh, gue kira 3 hari. Sehari doang. 3 hari juga vibes-nya nggak berasa Kak. Menatap layar doang gitu kan, nggak ketahuan, akhirnya ngantuk doang. Angguk-anggukan kepala aja. Iya gue belum pakai skincare gue, jadi muka gue kelihatan lelah. Waduh, coba cuci muka dulu pakai sabun ekonomi. Biar minyaknya kurang. Eksekutif lah. Biar cepat. Untuk adik-adik kalau mau tahu kenal mereka lagi ya agak lama, butuh waktu lama ya. Karena gue telat juga. Ya gue paling minta maaf. Ya mudah-mudahan ini kan acara pertama ya begini ya. Dari tahun ke tahun pertama kali mungkin begini. Semoga udah dilantik ya, ada anggota baru sudah dilantik semua ya. Habis ini Kak. Habis ini. Sudah? Habis ini ketok gong. Oh habis ini? Habis ini. Oh habis ini. Gue nggak tahu soalnya rondonya cuma gue disuruh hadir. Gue masih di jalan tadi, nggak mungkin bisa. Iyalah. Untuk sekarang nanya apa ya? Nanya kayaknya nggak ada pertanyaan deh. Ada pertanyaan. Ya salut aja gue buat panitia, penghormatan yang setinggi-tingginya buat panitia. Terima kasih udah ngejalanin LDK online ya. Rekrutan anggota. Terus anggota baru ada berapa orang ini di sini? Ada 9 Kak. 9 orang anggota baru. Ceweknya berapa cowok? Ceweknya 7, cowoknya 2. Kalau ditanya gitu, cowoknya dari tahun ke tahun hitungan jari ya. Iya, masih didominasi sama cewek-cewek ya. Organisasi cewek-cewek mungkin ya. Ketua mana ketua, siapa ketua di sini? Bersuara ketuanya siapa? Ketua KSR ya, bukan ketua panitia. Dinda. Rahma ketua. Iya. Dinda ketua KSR apa ketua panitia? LDK? Ketua RT. Ketua KSR, Kak. Apa? Ketua KSR. Ketua KSR Dinda. Ya. Terus wakilnya? Wakilnya Sakti.
Saya Atau Kak. Sakti? Ya, Sakti. Oke, salam kenal Sakti. Salam Terus kenal, Kak. ketua LDK-nya? Saya, Kak. Siapa ini? Mutiara, Kak. Mutiara, mana orangnya? PSDM Mutiara Sani. PSDM itu apa? Ya, Kak. Pengembangan sumber daya mahasiswa. Oh, iya. Wakilnya? Nggak ada wakil, Kak. Oh, solo karir ya? New Fighter. Ya untuk apresiasi aja untuk acara hari ini, walaupun gue gak ngikutin dari awal, apresiasi aja. Memang agak susah. Di dunia kerja pun memang agak susah koordinasi. Mungkin Aryo sudah kasih materi korelasinya gimana di dunia kerja ya. Ya memang lagi keadaan ini memang serba susah ya. Tapi gue salut aja sama teman-teman semua sini bisa ngadain acara. Ya, semoga nanti kan berarti masih ada pelantikan ya. Sampai jam berapa ini rencananya? Sampai jam Sampai jam berapa ini? 18.35, Kak. Oh, Sampai lagi jam ya? 18.35, iya. Sebentar lagi. Break sholat selesai ya? Mungkin dari gue itu aja. Untuk pengurus yang baru, semangat, walaupun dengan keadaan kayak begini, UKM, mau gimana pun juga, mau nggak dapat dana, mau gimana pun juga, UKM tetap jalan. Dan angkatan gue bawah mungkin atau angkatan gue ke atas tetap pantau, walaupun nggak kelihatan mukanya, tapi tetap pantau. Kita di luar tetap koordinasi. Yang kita, cuman mungkin untuk turun langsung ketemu teman-teman semua udah agak susah. Keisan juga kadang-kadang koordinasi. Ini Aryo aja nih, gue lihat mulai baru-baru aktif ini Aryo nih. Tetap untuk pengurus-pengurus yang sudah mengurus tetap semangat, dan yang baru tolong di-share ilmunya. Kayak gini nih didokumentasikan. Kita kan nggak tahu ya corona selesai sampai kapan ya. Mungkin tahun depan berikutnya akan diadakan begini lagi. Dokumentasikan yang baik. Direvisi yang salah-salah direvisi. Mungkin bagi forum, bisa nggak bagi forum? Ada yang online, ada yang offline, ada yang fisik, ada yang maya. Kedepannya mungkin kalau mudah-mudahan corona sudah selesai, mungkin kalau ada begini lagi. Ini kan mungkin kalau di online kendalanya dokumentasi ya, tidak ada dokumentasi serah terima atau tidak ada dokumentasi penyematan perwakilan anggota baru. Ya itu aja kan yang kurang ya. Oke, thank you Kak Diki.